Adik-adik, setiap hari tentu kalian melakukan aktivitas makan dan minum. Zat makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses itu berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Adik-adik, organ-organ apa saja ya yang terlibat dalam proses pencernaan makanan? Bagaimana pula proses perjalanan makanan hingga sampai ke sel tubuh? Yuk ikuti terus video berikut ini. Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini bersama Kakak Irma Lismayani, kita akan membahas materi saluran pencernaan. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan organ-organ saluran sistem pencernaan dan fungsinya. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses ini berlangsung pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan meliputi pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam mulut ada beberapa organ, yaitu gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Ludah berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Di dalam ludah terdapat enzim pitialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Yang ketiga, lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerakan mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibandingkan saat lambung dalam keadaan kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal ini disebabkan karena gerak mengaduk saat lambung kosong. Makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Organ yang selanjutnya akan kita bahas adalah usus halus.
Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar jika banyak mengandung air, maka sebagian besar air tersebut akan diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri atas bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, dan bagian menurun dan berakhir pada anus. Organ pencernaan terakhir yang akan kita bahas adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akhirnya, feses dapat terdorong keluar anus. Adik-adik, demikian pembelajaran kita tentang saluran pencernaan makanan. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan sampai jumpa.